Yang kedua kita ya berarti mirip ya. Yang ketiga sebenarnya banyak yang buruk, cuma kayak apa ya yang pikir bisa lagi karena memang sudah lewat ya mungkin. Atau karena kita pengen itu filter supaya cerita buruk pun dia bisa jadi berharga, bermanfaat, berfaedah gitu. Betul. Yang terakhir mungkin aku ya itu tadi ya, aku nanti teman-teman silakan memberikan range yang mana yang paling ya dari cerita kita berdua. Kalau aku sih yang terakhir lebih bicara waktu aku kehilangan papa ya non. mirip. Lagi aja mirip nih. Ya apa sebenarnya kalau mau dipikir ya nggak nyangka juga ya, karena pada saat itu juga aku lagi hamil besar, memang tinggal tunggu waktu. Ya di tengah-tengah perjuangan untuk berpikir mau cuti melahirkan di jemaat atau di luar jadi pertimbangan, tapi sampai akhirnya berpikir untuk ya udah di Jakarta aja gitu. Nah ternyata aku pulang ke Jakarta bukan cuma untuk melahirkan gitu ya, tapi juga untuk kemudian menyaksikan perjuangan papa di masa-masa terakhirnya, di saat-saat terakhirnya gitu ya. Bahkan ibaratnya aku cuma bilang nggak bisa nantikan gitu ya, maksudnya lo kan waktu itu tuh teman-teman, waktu itu kalau nggak salah nanti tanya malah ya, kalau nggak salah itu momen papa masuk rumah sakit yang ke-7 dan pada saat itu sedang menanti pelantikan Presiden Indonesia yang ke-7 dan kalau Miguel lahir itu cucu ke-7, kebetulan aja ya teman-teman semuanya dia tanggal lahirnya dengan 7 kayak begitu ya. Jadi ini ada mudah-mudahan jadilah ya. Tuhan sayang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi loh ini tunggu, ini masih mau dekat itu papa meninggal tuh 14 Oktober, yang tanggal 20 Oktober itu pelantikan Presiden Jokowi yang ke-7, Presiden yang ke-7 dan negarawan sekali. Karena memang kami menantikan itu, menantikan momen itu gitu ya. Menantikan momen pelantikan Presiden Joko Widodo waktu itu untuk jadi presiden. Sambil juga aku yang mau melahirkan. Jadi memang ya kadang-kadang sampai sekarang kalau keinget tuh aku cuman paling belum lihat nih duel. Aku cuman itu sih merasa kayak kok bisa ya. Nah, terus ditambah lagi ya kita nggak berharap semua orang bisa bersimpati dan berempati dengan kita ya. Hanya orang-orang dekat yang ini aja. Kalau yang lain-lain yang skala besar cuman ya mereka tahu ya kayak seperti itu. Jadi memang ya tapi pada akhirnya ya semua bisa dilewati ya. Maksudnya tetap bersyukur saja. Aku nggak kebayang, mungkin juga bukan maksudnya kita mau membayangkan yang tidak ya, tapi kalau seandainya pun juga pada saat dia ada pandemi, mana kita tahu dalam kelemahan tubuhnya dia pada saat itu ya. Tapi ya dibalik semua penyesalan, dibalik semua hal-hal yang mungkin menurutku tuh aduh kok bisa begini gitu. Tapi di satu sisi aku cuma membayangkan, coba kalau aku nggak cuti melahirkan di Jakarta, mungkin aku nggak bisa mengantarkan juga ke tempat terakhir. Jadi Tuhan kasih kesempatan itu baik sekali waktunya. Ya seperti, dan kita kumpul semua, Bapak Miguel ada semua, kita keluarga abangku, semua keluarga kita lengkap gitu. Jadi di satu sisi itu ya mungkin yang kenangan buruk karena aku kehilangan papa, karena memang kan di satu sisi kan yang terdekat kita ini ya papa ini kan. Tapi ya walaupun dalam perjalanan ke sini karena kita nggak ngerasa dia nggak ada gitu. Kita lagi ngerasa dia kayak melaut aja. Karena sudah terbiasa pergi gitu ya. Nah, ini berlayar dalam keabadian ini. Iya betul. Dengan nakoda agung. Itu sih ya yang nggak buruk-buruk amat sih, tapi maksudnya pada saat itu memang aku ngerasa bahwa kok giliran aku yang mau melahirkan kok udah gak ada duluan gitu maksudnya. Apalagi gak berapa lama, 2 minggu setelah itu baru Miguel lahir. Maksudnya sampai kita rasa waktu itu kita salah ya bawa masuk rumah sakit ya. Ya itulah makanya ya. Jadi pada saat-saat itu memang itu satu hal yang peristiwa yang sangat buruk yang kita alami. Tapi ya sekali lagi ya sekarang sih kita sudah melihat ya udah lebih tenang daripada kita ya, masih menikmati penderitaan dunia ini. Iya, kita ini masih berjuang dengan hidup yang kita jalani sekarang ini ya itu aja. Tapi udah berdamai, udah lama itu juga. Iya. Deg-degan takut yang buruknya ya ini ya teman-teman ya. Masih aman.
Iya, kalau bicara soal kematian kan juga, aku juga, tapi mungkin lebih pada dilematis antara pelayanan dengan berita duka cita yang kita terima. Lalu kemudian kita mau nggak mau harus cepat-cepat pulih. Kayak waktu papaku meninggal kan, itu aku baru habis peneguhan tuh, kita habis peneguhan tuh. Papa kan Agustus 2012, pulang. Terus kan kita penempatan paling terlambat itu 30 Agustus. Oh iya betul. Walaupun aku September. Iya, aku juga akhirnya telepon KMJ, untung Pendeta Agus Sugiarto tuh bilang, siapa usia? Kan gitu. Kalau makasih Pendeta Agus. Terus untuk siapa usia? Iya Pak, mau temenin Mama dulu. Tapi dari Ambon itu tuh aku baru selesai pemakaman, besoknya tuh sudah disuruh pulang kembali ke Malang. Ya begitulah situasi saat itu ya. Kadang-kadang yang Usi bilang, orang-orang yang kita pengen mereka bisa berempati lebih, berbela rasa lebih, ya nggak bisa, ya nggak apa-apa juga, karena memang harusnya nggak bergantung sama manusia. Betul gitu. Nah, dilemanya kita kan gitu ya, kita lagi duka, pengennya bisa berlama-lama, selesai harus kembali, harus pergi lagi ke pos dan lain sebagainya. Oke, itu satu. Waktu di pos Mama meninggal juga gitu. Aku juga gitu, nggak bisa lama-lama juga karena kembali harus ada pelayanan, tapi bukan karena jemaat yang nuntut, cuman karena tanggung jawab kita. Bahkan Diman gini, aduh Bu Pendeta, kamu ini masih meraung-raung, tapi Bu Pendeta ini bukan apa-apa ya, memang harus kuat ya, life must go on gitu. Gaby juga kan harus melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Kami berdua rasa saat itu sudah dewasa lah. Kemudian peristiwa buruk terjadi dan tahun lalu itu Gaby meninggal juga. Meninggal di saat-saat momen, tapi memang manis ya, dia Selasa, Rabu pemakaman semua kembali, Kamis, Rabu doa GPIB, Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Pasca, langsung Senin berangkat Malang, Selasa sampai di Ambarawa. Ya kan, iya. Nah, habis itu ulang tahun. Nah, momen-momen burukku juga selalu berkaitan dengan ulang tahun. Moga-moga tahun depan semua indah ya. Amin. Doa kuat-kuat, doa dengan kencang untuk tahun depan. Amin. Tapi memang benar loh ya Beda. Kita berkumpul itu bertiga Iya betul. Peristiwa buruk tuh selalu di ulang tahun itu. Aku nggak mau mention itu karena nama Yesus. Tapi memang itu sih. Apa yang Usi rasa, maksudnya kita sama-sama rasa ya. Ternyata membuat kita, mungkin teman-teman juga mengalami hal-hal yang sama, bahwa dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita harus kayaknya nggak boleh egois ya. Betul, kita meratap, kita dalam duka, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Apalagi Usi juga kan gitu, habis melahirkan harus kembali lagi. Padahal punya jatah itu gitu, punya kebebasan, punya hak untuk kemudian berhenti dulu sejenak. Tapi ya itu tanggung jawab kita kan sama Tuhan, bukan manusianya gitu. Karena kalau manusianya ya sudahlah, kalau mau diparkir lah sudah kan begitu ya. Tapi kan kemudian tanggung jawabnya bukan kesan, bukan cuma itu. Dan nggak meremehkan konsekuensi ya, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita bisa kemudian kembali kepada panggilan kita, gitu, janji kita yang kita lakukan. Ya gitu teman-teman. Jadi memang banyak sekali peristiwa-peristiwa buruk ya. Apalagi mungkin karena kita pendeta kali usia. Jadi dia punya ruang untuk kita ego itu jauh lebih kecil. Ruang untuk kemudian kita mau marah itu jauh lebih kecil. Mungkin bersyukur juga. Jadi kita lebih baik hidupnya. Maksudnya ketika pendeta mungkin kita duri-duri marah-marah, tonjok orang. Makin bertahun itu makin tua gitu ya. Benar. Kan pendeta GPIB itu kelihatan muda kalau cuti. Kalau dalam pelayanan kan tua ya, di atas usia rata-rata semua kita pikirin. Betul. Tapi artinya ya teman-teman kita tetap berjuang ya. Artinya di dalam semua pengalaman buruk itu ya kita tetap ingat siapa kita, apa peran dan fungsi kita gitu ya, dan apa posisi kita dalam kehidupan bersama dengan orang lain, apalagi dengan jemaat. Betul. Sehingga ya kadang-kadang perasaannya manuvernya cepat gitu ya. Harus cepat langsung ini kan. Tapi ya itu tinggal pintar-pintarnya kita aja untuk melihat momen-momen tertentu untuk kita pakai, mungkin ya walaupun mungkin sekedar meratap sebentar atau kemudian untuk mencari ketenangan diri sejenak begitu ya.
Makanya artinya ya Senin itu sakral. Kok jadi gini, kita sponsor ya, ya? supaya gini ketemu, apalagi kayak emang kan lagi belajar ya soal psikologi. Itu kan nanti bagus tuh pendeta-pendeta GPB yang studi psikologi dikumpulkan supaya gini-gini, karena itu ya yang terluka yang menyembuhkan lah ya istilahnya. Kita yang menyembuhkan, memulihkan orang lain, tapi kita juga punya luka-luka sendiri yang kalau dibiarin, betul bahwa kita bisa mengambil sisi positifnya, tapi itu nggak sadar nanti dia ke bawah tuh ke depan gitu. Dan mungkin bukan ke bawah ke cuman, tapi mungkin ke keluarga, keluarga betul. Atau diri sendiri secara trust issue ke orang-orang tertentu yang orang sudah datang dengan penuh cinta dan kehangatan, terus kita ini ada kepentingan apa nih? Ini ada maksud apa nih? Jadi gitu, jadi semua benar, negatif jadinya karena pengalaman luka. Betul. Jadi berdamailah ya. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa punya pengalaman yang buruk itu bukan sesuatu hal yang kemudian harus kita hapus gitu ya. Dan kemudian kita sesali. Nggak apa-apa, pengalaman buruk itu justru membuat kita itu, kalau aku ya mungkin dari yang tadi kita omongin kalau aku ya pada akhirnya kita belajar untuk rendah hati, tetap merendahkan hati kita dalam peristiwa itu, artinya kita tetap mau bergantung sama Tuhan. Ya. Terus kemudian ya ketika kita pun juga mungkin menjadi orang-orang yang dikambing hitamkan begitu ya, kita tetap percaya aja bahwa kita nggak seperti apa yang kita omongin gitu. Tapi kalau itu pun memang menjadi bagian kehidupan kita, ya udah terima aja ya. Karena kadang-kadang kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk menjelaskan siapa diri kita ke orang lain hanya supaya kita keluar dari situasi ini ya. Karena orang yang suka dengan kita nggak butuh itu, orang yang nggak suka dengan kita nggak akan percaya itu. Betul, itu 100 ya. Ali bin Abi Thalib. Iya. Kalau yang Ali bin itu ya. Nah, terus mungkin kalau berhadapan dengan kematian ya sekali lagi kita mengimani aja rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Dan itu yang membuat kita semakin ya sampai ada saat ini bisa bikin podcast episode ini. Benar. Ya, karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu kalau orang-orang yang merefleksikan bahwa keburukan itu datang atas seizin Tuhan, seperti Ayub. Bukan Tuhan kan pasti kasih yang baik, tapi atas seizin Tuhan untuk membentuk kita, menguji kita juga, kita setia nggak sampai akhir kan gitu. Kita soleha dan soleh sampai akhir atau enggak gitu. Wah, luar biasa. Kesimpulannya Jadi kesimpulannya jangan tolak pengalaman-pengalaman buruk, kenangan-kenangan buruk. Jadikan itu pil pahit. Ya, jadikan itu pil pahit karena biasanya obat pahit itu yang justru lebih mujarab ya. Maksudnya mujarab dalam halnya membuat kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang tangguh dalam menjalani hari-hari depan. Gitu ya. Iya ya. Jadi karena apa? Karena kita nggak tahu nih pengalaman apa yang akan di depan kita. Mungkin bisa lebih buruk. Tapi setidaknya kita sudah dipersiapkan lewat pengalaman di masa lalu. Kece badai. Badai kece. Bagus. Begitu ya teman-teman ya. Kayak kalau gitu kita mau dengar yang gini-gini di mana sih sebenarnya? Di mana ya? Masa bisa dikasih tahu lagi sih? Apa lah? Siapa tahu ada yang baru nonton. Oh benar. Siapa tahu ada viewers yang baru ya, listeners yang baru juga. Ya, jadi jangan pernah lewatkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify, dan juga bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Kalau misalnya tertunda, nonton yang sebelum-sebelumnya. Banyak kok. Udah berapa itu ya bisa dikit lah ya. Teman-teman kadang-kadang kok belum ya. Tunggulah teman-teman, segala sesuatu diupayakan. Iya. Jadi kalau mau tahu informasi selengkapnya, lihat aja Instagram @podcasttanpapodium. Kalau itu kayak microblog segala. Iya, Rindu nggak ya kalau Rindu ini ya. Ya kalau misalnya belum terobati rindunya karena belum sempat, lihat aja @Mas Sasikil, @Patricia_Sapakoli ya. Itu ya nggak benar. Soal hidup setidaknya kesibukan kita ya. Betul. Berteman aja dulu kita. Ada beberapa yang baru-baru berteman ya apa-apa. Kita jadi teman-teman juga. Kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol juga silakan gitu ya. Tapi jangan pernah ragu untuk kasih topik-topik tertentu yang mungkin teman-teman mau untuk kita bahas begitu ya. Ya kita berdua juga punya background masing-masing. Siapa tahu teman-teman mau belajar, dan siapa tahu dari topik yang diinginkan teman-teman kita juga bisa belajar. Membekali diri lagi. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Terima kasih. Ini dong. Sadap.